teman-teman semua, welcome to podcast Opiship, yaitu obrolan seputar ilmu pendidikan bersama saya Sinta Nurhaliza dan rekan saya Naura Salsabila Putri. Kami mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Tanjung Pura Pontianak. Hari ini kami kedatangan bintang tamu sekaligus sebagai narasumber kita, yaitu Bang Sarbuan Syahliandi SPD MPD atau yang biasa dipanggil Bang Iwan. Halo Bang Iwan. Halo. Nice to meet you. Nice to meet you too, Bang. Iya. Bagaimana kabarnya Bang Iwan? Alhamdulillah kabar hari ini sangat baik, dalam keadaan sehat juga. Saya sangat berterima kasih sudah diundang di dalam kegiatan podcast ini. Perkenalkan dulu ya, nama saya Sarbuan Syahliandi, biasa dipanggil Bang Iwan. Saat ini saya akan memberikan tentang biografi saya. Dari saya ini sekitar dari motivasi ya. Pada dasarnya dulu saya masih di sekolah di bangku SD ya. Dulu saya sekolah SD-nya di SDN 18 Sungai Raya, SMP 4 Sungai Raya juga, SMA 2 Sungai Raya juga. Dan selanjutnya saya melanjutkan studi saya di S1 itu di Bimbingan Konseling di FKIP Untan. Dan selanjutnya saya selesai, saya melanjutkan lagi di S2 Untan Teknologi Pendidikan. Wah, sungguh luar biasa bukan teman-teman? Nah, kalau Bang boleh tahu nih, sekarang profesi Abang sekarang apa ya? Untuk profesi saya saat ini, saya menjadi guru di SMP Negeri 4 Kota Pontianak. Dan saat ini saya mengajar di Bimbingan Konseling dan juga membantu mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sungguh luar biasa pemateri kita hari ini. Baiklah, langsung saja ya kita memasuki obrolan kita pada hari ini, yaitu tentang motivasi. Nah, kepada Bang Iwan. Ya. Nah, menurut Bang Iwan tuh motivasi sendiri tuh apa sih, dan emangnya itu berperan penting ke buat nyampai tujuan kita gitu? Motivasi. Ya, kalau menurut saya itu sangat penting dan itu tidak bisa terlepas bahwa motivasi ini adalah dorongan yang ada di dalam internal dan eksternal. Padahal itu tidak akan pernah bisa terpisahkan. Tapi yang lebih dominan motivasi ini, yang menjadi baku untuk pentingnya diri kita, itu adalah internal, yaitu adalah dalam lingkungan keluarga dulu. Sehingga kita akan menjadi sesuatu yang bahkan diharapkan bahkan lebih besar gitu pada dasarnya. Bahwa motivasi ini memberikan suatu pandangan hidup, bahwa semata-mata manusia itu punya planning bagaimana ke depannya, dan harapan mereka bahwa motivasi ini akan bisa berkembang pesat, yang pada dasarnya dia tidak bisa pada saat itu, tapi dia melihat bahwa dari segi eksternalnya, melihat lingkungan di sekitarnya, bahwa motivasi itu akan tumbuh dan sekejap saja, bahwa yang lebih dominan itu adalah internal secara pribadi. Oke, nah kemudian menurut Abang nih, apa sih sebenarnya Bang sesuatu atau faktor atau hal apa yang memicu motivasi itu tumbuh di diri seseorang? Nah, menurut Abang nih banyak dipengaruhi dalam diri sendiri kah atau faktor lingkungan, yaitu yang tadi Abang jelaskan faktor eksternal gitu ya. Menurut Abang sendiri apa itu? Ya, kalau menurut saya ini kan ada dua ya, faktor internal dan eksternal. Iya. Jadi yang menyebabkan dan memicu seseorang itu termotivasi, yang menjadi landasan faktornya, yaitu adalah keinginan untuk berkembang, itu secara internal. Nah, kalau yang nilai atau prinsip pribadi itu internal, selanjutnya kepuasan batin. Nah, ini yang nanti saya akan jelaskan dari internal dan eksternalnya. Selanjutnya motivasi eksternal, ya, penghargaan material, pengakuan dan reputasi, dorongan sosial, serta ketakutan atau hukuman atau konsekuensi yang negatif. Nah, secara pribadi, bahwa keinginan untuk berkembang ini secara internal ini tidak semua semata-mata manusia itu bisa menunjuk atau puncak dalam segi motivasi. Bahwa setiap seseorang yang akan bisa merubah motivasinya ini adalah tingkatan faktornya. Nah, itu secara internal ya. Yang selanjutnya, nilai atau prinsip pribadi, bahwa harapan orang ini kan adanya apresiasi, bahwa pandangan hidup bahwa dia perlunya dorongan dari keluarga dulu. Betul. Bahwa motivasi ini akan menjadi suatu jembatan dia melintasi suatu puncak.
Nah, itu seperti yang dikategorikan dari internal. Nah, yang selanjutnya kepuasan batin, bahwa mereka merasakan bahwa motivasi itu ada rasa kepuasan pada dirinya, seakan-akan dia bisa menunjukkan atau reward atau penghargaan dari keluarga sendiri. Misalnya contoh ya, ada seorang anak yang diajarkan oleh orang tuanya yang selalu memang dipantau. Nah, kamu belajar menjadi orang yang nanti kelak suatu hari menjadi orang yang sukses. Kata anaknya, baik mama, ya kan, atau papa. Nah, pada dasarnya itu sebagai simbol saja. Bagaimana mereka itu menjadi suatu perubahan yang bahkan nanti ke depannya dia bisa memicu ke titik puncak yang lebih tinggi lagi. Nah, itu yang memang diharapkan oleh manusia ya, seperti pribadi. Oke. Yang selanjutnya, yang secara eksternal, bahwa penghargaan dari material ini yang menjadi acuan buat kita. Harapan anak itu yang memicu, misalnya kita punya teman dari segi materialnya dia mempunyai kebutuhan yang bahkan lebih di atas dari kita. Kita ini orang yang tidak punya misalnya. Tapi pada dasarnya kebangkitan kita untuk memicu motivasi ini yang sebenarnya akan menjadi gelombang buat kita. Nah, itu sebenarnya pada dasarnya bagaimana kita ini sebagai manusia punya pandangan hidup dan tujuan yang akan nanti kita raih. Ini secara eksternal. Iya. Kita memandang langsung lingkungan. Nah, yang selanjutnya pengakuan dan reputasi, bahwa manusia itu pasti perlunya pengakuan. Benar. Dan harapan yang paling besar itu sebenarnya. Iya. Setiap orang ya Bang Iya, yang itu butuh karena pengakuan. pengakuan itu penting. Iya. Contoh kalau kita dikasih nilai 100 misalnya dalam proses pembelajaran, kita ada rasa kepuasan pada batin kita. Sebenarnya itu bukan menjadi jembatan kita untuk meraih kesuksesan. Dengan nilai tidak bisa menjadi patokan kita untuk kedepannya. Tapi bagaimana kita bisa merubah diri kita itu menjadi orang yang rajin. Maka ada 3. Kita dikasih oleh Allah ya. Yang pertama secara IQ. Iya. Ya, intelligence quotient. Jadi setiap manusia mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Tapi seakan-akan mereka mampu tidak menjalani ini semua. Nah, yang kedua, ada namanya kecerdasan emosional. EQ. Iya, EQ. Emotional ya. Quotient emosional itu namanya. Jadi pada dasarnya emotional quotient ini merupakan suatu pandangan hidup bahwa manusia itu bisa memikir bahwa tingkatan emosional itu ada dari tingkatan dari tinggi, sedang dan bahkan rendah, dan bagaimana mereka itu menjadi patokan untuk merubah tingkatan emosionalnya. Itu dari proses pembelajaran ya. Ya, yang selanjutnya ada spiritual quotient. Maka kata Allah, mantapkan ilmu agamamu maka seperti air yang mengalir. Jadi kunci hidup itu innama al yusri yusra. Jadi sesungguhnya kesulitan itu pasti adanya kemudahan. Jangan pernah takut dengan kegagalan. Yang selanjutnya lagi bahwa adanya dorongan sosial. Dorongan sosial ini biasanya lingkungan. Kita melihat ada orang yang sekolah, ternyata kita tidak sekolah pada saat itu. Bagaimana kita mempunyai dorongan itu adalah penguatan daripada lingkungan. Nah, ini sangat tidak bisa dipisahkan internal dan eksternal. Nah, selanjutnya pada dasarnya bahwa dorongan sosial ini merupakan salah satu yang bahkan nanti untuk memicu kehidupan manusia. Nah, selanjutnya ketakutan atau hukuman atau konsekuensinya negatif itu merupakan bahwa pandangan hidup itu merasa mereka takut. Oh, nanti kalau saya nggak bisa menyelesaikan misi saya ini dan tujuan hidup saya, maka saya akan celaka. Tapi pada dasarnya itu bukan menjadi jembatan untuk rasa takut, tapi kita harus bisa memperoleh bahwa keinginan kita itu menjadi orang yang bahkan nanti tingkat kesuksesan itu lebih tinggi. Nah, seperti itu. Oke, berarti kalau menurut Abang memang penting, Iya. maupun internal ataupun eksternal itu semuanya penting untuk memotivasi diri Penting. seseorang ya Bang. Nah, dari faktor eksternal dan internal udah abang bilang tuh, gimana sih cara ngenalinnya tuh? Nah, kalau kita untuk mengenali suatu faktor internal dan eksternal itu, yang pertama kita ini ada namanya batin ya. Batin kita ini tidak bisa lepas dari apapun yang telah kita hadapi saat ini. Betul. Tidak pernah manusia itu tidak pernah terlepas dari masalah. Tapi pada dasarnya ketika kita ingin mengenali diri kita, kita selalu dekatkan diri kita kepada Allah. Karena segala sesuatu itu menjadi jembatan untuk mendorong kita kesuksesan itu hanya karena Allah. Semua bahwa motivasi ini menjadi
pandangan hidup sebenarnya. Untuk mengenali bahwa dari segi internal dan eksternal itu adalah bagaimana dorongan keluarga dulu. Tapi sebenarnya yang untuk mengenal diri kita itu adalah secara kita pribadi dulu. Baru kita bisa mengenali bagaimana caranya motivasi itu. Kalau eksternal itu kan biasanya dari lingkungan luar. Kita bisa memandang, oh ternyata terjadinya orang seperti itu, kenapa dia bisa melanjutkan pendidikan tinggi sedangkan kita tidak bisa. Dengan cara itulah kita akan bisa memandang bahwa kita bisa mengenali diri kita. Seperti itu. Nah, tadi udah Abang jelasin nih tentang lingkungan eksternal itu kan lingkungan sosial seperti itu kan sangat mendukung motivasi seseorang. Menurut Abang, bisa nggak motivasi itu bertahan tanpa adanya validasi tadi, tanpa adanya dukungan dari orang lain? Menurut Abang nih, bisa nggak motivasi itu tetap bertahan pada diri seseorang? Kalau menurut Bang bahwa itu bisa. Sebenarnya yang menjadi validasi ini merupakan salah satu kepalitan seseorang sebenarnya kan. Nah, bahwa kita ini ada 4 yang poin. Yang pertama adalah dukungan emosional dan validasi, serta penularan semangat dan inspirasi, ekspektasi dan tekanan sosial, serta persaingan dan komparasi positif. Sebenarnya dukungan emosional ini dan validasi itu sangat sinkron. Bahwa kita ini ketika memandang yang memicu kepalitan kita, bahwa kita terutama lingkungan dulu, ya kan? Betul. Kita melihat bahwa orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Sebenarnya pada dasarnya harapan kita itu besar. Kita ini ingin mendorong bahwa motivasi kita ini sepertinya layak untuk digunakan. Mungkin kita dari sekolah dulu, dari SD bahkan sampai kita ke tingkat sampai pendidikan yang lebih tinggi, itu sebenarnya udah memicu ke diri kita. Kenapa disebut seperti itu? Bahwa seseorang itu bisa memandang bahwa kehidupan yang memang tadi menjadi suatu pola untuk dirinya. Dia bisa nggak melepaskan pola itu sehingga pola ini akan menjadi jembatan untuk meraih suatu pandangan hidup. Itulah yang bisa disebut kepalitan seseorang. Nah, yang selanjutnya penularan semangat dan inspirasi. Misalnya saya ini juga terinspirasi terhadap, misalnya contoh ya sama kakak nih misalnya nih. Melihat kakak, masya Allah bisa ini bahasa dari segi bahasa ya. Misalnya bahasa Arab nih contoh. Harapan seseorang pasti ingin seperti itu. Ya kan? Iya, benar. Kita sangat butuh itu sebenarnya. Kalau kita pandai, kita juga bisa memberikan. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Sebenarnya itu jadi contoh buat diri kita. Kenapa kita nggak bisa jadi orang bermanfaat? Sebenarnya itu adalah yang memicu kepalitan seseorang. Nah, yang selanjutnya ekspektasi dan tekanan sosial. Itu yang menjadi jembatan buat diri kita bahwa tidak sesuai dengan harapan apa yang kita peroleh, maka tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi itu menjadi tekanan sosial buat diri kita. Sebenarnya orang yang memang tadi pada dasarnya ingin menjadi motivasinya dan lebih meningkat, kita itu jangan pernah memandang hidup itu di belakang. Tapi menjadilah hidup kita itu menjadi lebih ke depan. Bahkan kita punya pandangan yang lebih cerah. Itu contoh sebenarnya. Nah, itu secara positifnya ya. Nah, yang selanjutnya persaingan dan komparasi positif. Bahwa harapan kita ini jangan pernah menjadi motivasi ini menjadi suatu persaingan. Karena anggapan kita, contoh, misal ketika kita melihat teman kita mungkin di bangku kuliah misalnya kan, mungkin yang lebih, kadang kita pernah menemukan mahasiswa yang lebih proaktif dia punya potensi yang lebih tinggi dan kita takut untuk menyanggah apa yang dia jawab. Sebenarnya itu bukan menjadi untuk persaingan. Kita boleh berdebat, tapi berdebat yang lebih bermutu. Makanya kalau kita diajarkan seperti ini, carilah pengetahuan atau knowledge tuh. Jadi jangan pernah takut dengan apa yang kita sampaikan. Jangan pernah merasa diri kita apa yang kita sampaikan itu salah sebenarnya. Tidak ada orang belajar langsung instan. Benar. Oke. Itu. Nah, Bang, untuk pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana sih peran emosi itu dalam motivasi seseorang, misalnya seperti perasaan takut, cemas, stres, itu bagaimana sih bakal mempengaruhi seseorang gitu? Ya mungkin pada dasarnya ya, yang dapat mempengaruhi seseorang dalam motivasi yang secara positif, negatif ya, serta bagaimana ini yang menjadi jembatan buat mereka
secara positif mereka pasti ingin cari kebahagiaan dulu. Nah, sebenarnya untuk melintasi kebahagiaan ini hanya ada dalam diri seseorang, yang seakan-akan bahwa motivasi ini adalah penguatan dalam diri dulu. Jadi jangan pernah merasa diri kita itu tadi mendapatkan suatu kebahagiaan yang lebih tinggi atau dorongan dari orang lain, seakan-akan kita lupa dengan kesiapan diri kita. Nah, itu jadi jadi PR buat kita sebenarnya. Iya. Nah, sebenarnya kita boleh meraih kebahagiaan itu, tidak masalah. Tapi pada dasarnya jangan pernah merasa kebahagiaan ini menjadi suatu masalah nanti. Nah, yang mungkin tadi maka ada tingkatan secara negatifnya. Kita ada rasa takut, bahkan stres, ya kan? Ya. Tadi ketika dapat dorongan dari luar, ya kan, atau keluarga, maka itu tidak bisa dipisahkan. Seakan-akan kita ini dengan rasanya mental kita terkikis, ya kan? Seakan-akan kita takut dengan persoalan seperti itu. Bahkan motivasi apa yang kita alami ini bahkan lebih cenderung dia. Seharusnya dengan motivasi seperti ini kita dapat lebih membangkitkan lagi. Dan bagaimana caranya kita itu bisa menumbuhkan seakan-akan motivasi ini menjadi suatu persoalan yang lebih baik lagi. Seperti itu. Oke Bang, kita udah ngomong panjang lebar Iya. nih. Panjang banget ya. Kami persilahkan buat minum-minum santai dulu ya Bang. Boleh Boleh. sambil minum Bang. Kita Siap. sama Bang. Terima kasih nih. Iya. Haus nih Pontianak panas soalnya. Oh, luar biasa juga. Pontianak saat ini luar biasa panasnya. Iya, luar biasa. Oke, lanjut ya Bang. Boleh, silakan. Nah, seperti yang kita ketahui nih Bang, kita sebagai manusia tuh biasanya motivasi kita itu ada di atas, ada di bawah, naik turun motivasi kita nih Bang. Menurut Abang kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Nah, bagaimana sih motivasi itu bisa tetap konsisten, bisa tetap stabil walaupun seseorang itu mengalami kegagalan? Nah, sebenarnya banyak yang dilalui seseorang bahwa motivasi ini bisa dari level ya, naik bahkan turun. Seharusnya dengan motivasi ini ketika orang yang akan menjadi suatu yang lebih konsisten lagi pada motivasinya. Kita jangan pernah beranggap bahwa motivasi ini menjadi rasa takut dalam diri. Seharusnya kita bangkitkan. Ketika kita gagal pada saat ini atau hari ini dan hari esok dan seterusnya, kita harus kembangkan itu. Bahkan motivasi ini ada kelanjutannya. Gagal hari ini, kita tuangkan lagi besok, kita harus bisa. Tidak bisa lagi besok, hari lusa atau itu hari kemarin mungkin, kita harus kembangkan lagi. Karena pada dasarnya motivasi ini adalah bagaimana kita melalui fase atau tingkatan. Ini yang bisa dikategorikan jembatan buat kita. Ini sebenarnya PR, ya kan? Tapi pada dasarnya bahwa setiap seseorang mengalami seperti itu, situasi yang kayak gini. Nah, kita kembangkan kembali. Saat contoh, ya mungkin tadi kita melihat bahwa kita ini tidak mampu menyelesaikan suatu persoalan. Apakah itu menjadi permasalahan buat kita? Seharusnya dengan rasa bangkit kita itu akan lebih terpancar. Bahwa setiap seseorang itu dapat mengembangkan motivasinya, bahkan dari level yang tadi rendah bahkan tinggi, seakan-akan dari yang rendah itu bisa meningkat. Nah, memang tidak bisa instan pada saat itu, mereka melalui proses. Tapi pada dasarnya bahwa mereka itu bisa melalui fase-fase seperti itu. Dan maka bagaimana mereka melalui fase ini menjadi bisa berkembang. Seharusnya motivasi ini jangan pernah menjadi suatu permasalahan sebenarnya. Ya, setiap seseorang dia bisa melalui, tapi belum tentu orang lain juga bisa melalui. Sekarang kita kembalikan lagi. Kalau kita hanya seperti ini saja, kapan kita besok atau lusa kita bisa menjadi orang yang lebih besar? Bahkan harapan seseorang ini ingin bahwa motivasinya itu sangat berkembang pesat. Nah, seperti itu, adanya kemajuan yang lebih tinggi gitu. Nah, seperti itu. Jadi yang memicu kita bahwa motivasi ini dari tingkatan dari level rendah bahkan tinggi, ketika ini menjadi contoh buat kita bahwa saat seorang ketika jatuh dia bangkit lagi, ketika dia jatuh dia bangkit lagi. Nah, itu sebenarnya setiap seseorang mengalami seperti itu. Makanya kalau kita gagal, kita lanjutkan lagi, gagal lanjutkan lagi. Jangan pernah beranggap diri kita ini tidak bisa. Maka kita harus mendorong diri kita itu lebih bisa lagi. Nah, seperti itu.
Nah, berbicara soal pendidikan nih Bang, gimana sih motivasi itu mempengaruhi prestasi akademis peserta didik, seperti motivasi belajarnya, motivasi berinteraksi? Ya memang tadi dari segi ya akademik ya, Iya. setiap seseorang pasti harus melalui itu ya fase itu. Tapi dari segi motivasi belajarnya, ya kan, sama apa tadi? Motivasi Motivasi berinteraksi sesama kan. berdidik. Jadi ini dari segi motivasi belajarnya ya, dari segi diskusinya atau interaksi. Sebenarnya setiap seseorang itu kenapa tidak bisa lepas dari interaksi? Sepertinya sebenarnya kita ini harus bisa menjalani silaturahmi yang baik dulu kalau ingin mendapatkan motivasi yang lebih berharga. Karena pada dasarnya bahwa motivasi ini suatu dorongan yang ada dalam diri seseorang, bahkan bisa eksternal. Nah, seakan-akan bahwa manusia ini beranggap saya tidak bisa melalui fase seperti ini. Nah, dengan interaksi lah seperti itu, kita diskusi seperti ini, maka motivasi kita ini ada kemajuan. Kita bisa saling bertukar pikiran. Nah, dengan diskusi ya, dengan motivasi belajar tadi, bahwa setiap orang bisa memandang ya dari sudut pandang, mungkin dari segi mana ya kan, tapi pada dasarnya bahwa motivasi belajar ini ketika kita harus sinkronkan dengan silaturahmi yang baik. Saat kita diskusi, kita harus membicarakan sesuatu yang mungkin bisa ke arah lebih ini, pada dasarnya kesuksesan, bahwa setiap seseorang harus melalui fase-fase seperti itu. Oke, lanjut Bang. Nah, kita kembali lagi ke motivasi. Bagaimana sih pengalaman hidup Abang nih yang berkesan, yang menimbulkan motivasi pada diri Abang? Bisa Abang ceritakan peristiwa apa atau pengalaman seperti apa yang sampai saat ini masih membekas di hati Abang sehingga memunculkan motivasi itu di dalam diri Abang? Bicara pengalaman tentang motivasi ya, mungkin pada dasarnya pada saat itu saya lagi di bangku SD ya. Saya sebenarnya bukan termasuk orang yang pintar, tapi saya beranggap kenapa orang bisa saya tidak bisa pada saat itu. Memang saya pernah tinggal kelas di bangku, ini berdasarkan pengalaman yang saya alami ya. Iya, Di saat di SD saya ketinggalan kelas itu 2 tahun. Ya mungkin pada dasarnya saya mungkin nggak bisa baca, ya mungkin saya nakal pada saat itu. Tapi seharusnya kita sebagai murid, ya kan, kita juga ingin memperolehi kenaikan kelas. Tapi saya tidak pernah berputus asa bahwa dengan kegagalan itu saya harus raih lagi kembali. Alhamdulillah sampai melalui fase seperti itu saya bisa naik kelas dan sampai saya tamat SD. Nah, meskipun saya tidak pernah mendapatkan peringkat lah ya, kalau pada dasarnya predikat yang lebih baik, tapi saya tidak pernah menjadikan permasalahan pada saat itu. Ketika tamat di SD, saya melanjutkan lagi kembali di bangku SMP. Nah, pada saat itu saya ingin sekolah, benar-benar sekolah pada saat itu. Alhamdulillah juga saya bisa menyelesaikan studi saya selama 3 tahun itu di SMP. Setelah tamat SMP, ya memang tadi saya mau melanjutkan sekolah SMA ini nggak punya biaya. Karena memang dari segi finansial, segi dari materi ya, saya tidak punya ya kayak di orang-orang luar lah yang memang tadi dia mempunyai kebutuhan yang lebih tinggi. Tapi saya tidak pernah berkecil hati bahwa ini adalah pengalaman yang berharga bagi saya sebenarnya. Menurut saya bahwa jangan pernah pengalaman ini menjadikan suatu persoalan atau masalah. Sebenarnya kita bisa meningkatkan dan kita bisa menumbuhkan motivasi kita yang lebih tinggi. Setelah saya tamat SMP, saya mau lanjutkan SMA karena saya nggak ada biaya, akhirnya saya kerja dulu. Nah, ini pengalaman. Biasa kata orang ya kan, kita sharing saja bahwa setiap seseorang yang udah melakukan pekerjaan dia tidak mau lagi melanjutkan pendidikan. Itu kebanyakan. Benar. Betul. Banyak orang tuanya mampu ya kan, tapi anaknya tidak mau melanjutkan sekolah. Tapi banyak juga orang tua yang tidak mampu, tapi itu menjadi suatu persoalan. Dia ingin mendapatkan, bahkan meraih cita-citanya sampai di kelak suatu hari nanti. Nah, setelah saya 2 tahun nganggur dulu, saya nggak melanjutkan pendidikan, saya kerja, saya lebih giat, saya nabung uang, saya sekolah dan saya melanjutkan lagi di SMA pada saat itu.
Akhirnya di SMA saya menemukan suatu guru. Nama gurunya mungkin kita bisa sebutkan ya. Boleh. Boleh. Saya biasa panggilnya Mr. Harry. Oke. Nah, dia guru bahasa Inggris. Dia selalu menasehati saya, Sarbuansah, jangan pernah takut dengan kegagalan. Insya Allah katanya, Mister yakin kamu bakal bisa meraih cita-citamu. Di situ saya tumbuh, saya bangkitkan bahwa motivasi saya pada saat itu saya ingin Mister kuliah yang tinggi. Akhirnya saya tamat SMA itu, saya nganggur lagi 1 tahun. Nah sebenarnya kenapa menjadi persoalan? Karena saya tidak mempunyai biaya yang kayak di luar sana. Orang-orang yang mungkin tadi ingin dia mengembangkan potensinya ya di situ ya, ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, mereka dapat beasiswa, sedangkan saya tidak mempunyai itu. Alhamdulillah setelah saya tamat sekolah SMA, saya nganggur 1 tahun, saya kerja lagi, saya tabung uang, akhirnya saya daftar di perguruan tinggi di Universitas Tanjung Pura dan masuk di prodi bimbingan dan konseling. Nah, saat saya kuliah di S1, saya benar-benar kuliah, dan dulu saya juga pernah menjadi mahasiswa yang paling aktif, yang mungkin tidak pernah bermasalah di kampus. Pada saat itu saya kuliah di S1, saya sudah mikirkan judul untuk skripsi. Masya Allah. Itu di semester 1 saya sudah mikirkan. Dan saya punya, maklum ya, ini kan dorongan dari orang luar ya. Iya. betul. Ketika kita punya kakak tingkat atau senior, jangan pernah mikirkan dulu skripsi kan. Kuliah aja nih. Kita ambil positifnya, tapi kita punya tekad yang lebih tinggi, dan bahkan bagaimana kita menciptakan itu. Ya kan? Betul. Itu menjadi suatu motivasi yang lebih berharga buat saya pada saat itu. Alhamdulillah saya selesai pun enggak juga sampai 4 tahun, sehingga saya bisa menyelesaikan studi saya dengan di bawah kategori lah pada saat itu. Jadi saya juga menerima beasiswa Untan Mandiri Bidik Misi. Saya dibantu pada saat itu karena saya memperoleh IPK yang mungkin 3,67 ya, itu IPK saya. Karena saya masuk kategori prestasi, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan misi saya. Dan saya ketika saya di bangku kuliah, saya juga dulu pernah membantu dosen juga. Karena saya ya mungkin kategori asisten tuh kayaknya enggak lah. Cuman saya ini sebagai mahasiswa aktif, saya berjalan di situ sehingga saya menjadi orang yang memang tadi. Dan sempat terpikir nih ya, bahwa mahasiswa mikir saya itu pernah dibilang macam seperti dosen gitu. Karena saya mahasiswa yang paling terapi di kampus. Iya, Oh, Masya iya. Allah. Saya dapat teguran pada saat itu, jangan kuliah seperti anak-anak yang di luar sana. Ibu yakin bahwa abang itu punya potensi, dan itu saya ciptakan itu. Nah pada saat itu ketika saya di bangku mahasiswa ya, di bangku S1 dulu, saya berharap bahwa setiap seseorang itu juga punya pandangan hidup. Kenapa saya bisa, orang lain tidak bisa? Nah itu seperti itu. Dan akhirnya ketika saya tamat lagi kuliah di S1, saya melanjutkan di 2019 itu. Kuliah lanjut di S2 Teknologi Pendidikan. Dan seakan-akan bahwa saya pada saat itu masih belum tahu apa-apa itu. Mau ngerjakan bingung ya kan. Tapi tugas yang saya kerjakan alhamdulillah saya juga memperoleh nilai ya dengan kategori IPK 3,86. Nah itu untuk yang S2. Dan alhamdulillah meskipun di zaman Covid pada saat itu saya merasa jangan pernah menjadi suatu kegagalan. Pada saat itu kan di zaman Covid itu kita berat untuk menyelesaikan studi kita. Mau tatap muka ketemu dosen susah ya kan. Tapi pada saat itu yang membuat susah itu bukan dosennya, tapi kita sendiri. Kita harus kejar bahwa kita punya rasa tanggung jawab. Jangan pernah lepaskan tanggung jawab kita. Seperti itu. Dan harapan saya pun juga besar. Kemarin saya punya planning ya. Saya ingin melanjutkan S3. Kalau enggak bimbingan dan konseling, pasti teknologi pendidikan. Nah, itu menjadi jembatan saya. Sebenarnya harapan saya ini besar.
saya ingin jadi dosen, tapi memang tadi Allah punya berkehendak lain bahwa rezeki saya sebagai pegawai di SMP Negeri 4 Kota Pontianak. Seperti itu. Luar biasa. Masya Allah Masya sekali cerita Sangat Bang. memotivasi kita semua ya. Ya, betul. Bisa kita ambil hikmah dari cerita Bang Iwan nih. Lalu Bang, selanjutnya ya Bang ya, kan kita tuh nggak selamanya ada di titik yang baik gitu. Selalu ada titik-titik dimana kita tuh berada di titik paling bawah gitu. Nah kalau udah di titik paling bawah, biasanya tuh kita tuh udah nggak mau ngapa-ngapain lagi gitu kan Bang ya. Kayak selalu malas jadinya, nggak ada keinginan untuk melakukan apa-apa. Nah Abang tuh ada nggak sih teknik biar kita tuh dapat membangun motivasi walaupun kita lagi berada di titik yang nggak baik-baik aja gitu? Itu pernah saya alami saat saya ingin menyelesaikan studi di S2 dulu di zaman Covid. Saya ingin menyelesaikan tesis saya. Itu saya punya target. Waktu itu saya dapat dorongan dari luar ya. Kata dosen, "Bang, cepat selesaikan. Ibu targetkan." Dan saya juga dapat penghargaan dari dosen. "Kenapa abang gak seperti ini dari dulu?" katanya. "Ibu yakin dan pengerjaan abang ini sangat luar biasa." Dan saya dipuji oleh dosen bahwa tesis saya itu juga termasuk bagus katanya. Dan sehingga saya kembangkan itu, dan bahkan saya punya target nggak sampai, hanya 3 hari menyelesaikan tesis saya. Alhamdulillah selesai pada saat itu. Lalu saya uji kelayakan. Selanjutnya uji kelayakan saya baru tempo jarak 1 mingguan lah, saya melanjutkan lagi ujian terbuka. Jadi alhamdulillah saya dapat reward lah ya, nilai gitu kan. Rasa bangga dalam diri kita menyelesaikan studi itu, mendapatkan kategori A, nilai 90 lebih ya. Jadi pada saatnya saya sebenarnya kebanggaan itu bukan menjadi persoalan buat saya. Saya tidak terlalu gimana pada saat itu, biarpun dapat nilainya bagus, sangat memuaskan, tapi ada yang tidak memuaskan pada diri saya karena kegagalan itu. Kenapa saya terlambat? Kalau saya cepat mungkin saya lebih bagus, tapi saya nggak menjadikan suatu permasalahan ini menjadi ini tolak ukur buat saya. Tapi saya bahkan sangat berterima kasih dengan dorongan seseorang sehingga saya bisa menyelesaikan studi saya. Seperti itu. Luar biasa. Jadi sangat penting ya Bang, dorongan dari dalam diri dan juga dari orang lain kayak gitu. Betul. Karena itu membangun motivasi terus-menerus dalam diri kita ya Bang. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang. Kita memasuki pertanyaan terakhir. Udah pertanyaan terakhir juga. Berbicara tentang peran orang tua, bagaimana sih Bang peran orang tua ini dalam membentuk atau membangun motivasi pada anak seperti itu Bang? Karena seperti kita ketahui itu pasti anak ini pada masanya labil ya Bang ya, bisa kadang mau, kadang tidak gitu. Nah kita sebagai orang tua ke depannya atau Abang seperti itu kan, bagaimana peran orang tua dalam motivasi anak tersebut? Ya mungkin dari saya ini juga kategori ya kan, anak yang broken home ya. Tapi saya tidak pernah memandang broken home itu jadi persoalan atau masalah. Kita harus merubah statement itu. Kita harus bisa berjuang dengan rasa yang lebih tinggi. Nah, seakan-akan harapan orang tua pada saat itu, "Kamu mau kuliah, apakah ada biaya?" kata mama. Saya bilang, "Insya Allah ada." Saya tidak pernah beranggapan bahwa ketika kita ini menjadi orang yang mengeluh pada saat itu. Saya terbitkan itu semuanya. Bahkan peran orang tua, "Baiklah," katanya, "dan mama hanya bisa bantu doa, semoga kamu bisa selesaikan studi kamu." Alhamdulillah dengan dorongan orang tua saya bisa menyelesaikan. Dan saya tidak pernah mau mengecewakan orang tua saya bahwa ketika saya kuliah, saya harus bisa menunjukkan ini loh kemampuan yang saya raih pada saat itu. Bahwa harapan saya sangat besar. Dengan perjuangan saya melalui fase seperti ini tidaklah mudah. Dari saya SD sampai saya tingkat lanjut S2 itu sebenarnya menjadi persoalan. Tapi kenapa saya tidak pernah menyadari saya bisa melalui fase seperti ini? Sebenarnya di lintas pikiran saya, kok bisa saya seperti itu? Nah, itulah makanya motivasi itu yang membuat saya bangkit untuk meraih suatu cita-cita.
Jadi jangan pernah beranggap bahwa motivasi ini menjadikan suatu persoalan yang bahkan seseorang menganggap ini adalah kesulitan bagi mereka. Jadi jangan pernah bahwa seseorang ini menjadi suatu landasan yang memicu kepada dirinya. Jadi tetaplah kita terapkan bahwa dengan motivasi ini seakan-akan kita menjadi orang yang memang tadi adanya kepuasan dalam diri. Seperti itu. Oke. Baiklah teman-teman, ternyata doa dan dukungan orang tua itu sangat penting ya untuk anak mencapai titik suksesnya. Ya, Nah, berakhirlah sudah obrolan kita pada podcast Obsesi pada hari ini. Kami berterima kasih kepada Bang Iwan telah Makasih ya, Bang. Sama-sama. berbagi pengalaman, telah berbagi pendapat tentang motivasi. Oke, mungkin cukup sekian podcast kita pada siang hari ini. Kembali lagi bersama kami di episode selanjutnya. Terima kasih.